See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga desa Sukaudi, balik lagi di Mencekam, menceritakan email kamu. Kali ini mencekam seperti biasa, tapi aku ditemenin sama camilan yang menurutku ini enak banget. Kemarin habis dikirimin sama bakso Nyeces nih, dan ini udah tinggal 2 aja. Kemarin dikirimin 7, udah sempat aku stories, tapi sekarang tinggal ini karena saking enaknya, sumpah. Kalau yang pedas itu nampol banget pedasnya. Cuman yang favorit memang tetap yang original sama yang balado sih. Coba ya. Gila. Daripada mengganggu saya ngobrol sambil makan di sini, mendingan langsung kepoin Instagramnya aja. Oke. Seperti biasa, untuk di Mencekam kali ini aku bakal bawain cerita yang lumayan panjang untuk kali ini. Jujur, aku bacanya juga baru sekilas, dan ini cerita yang lumayan unik gitu ya. Seperti apa? Daripada penasaran, kita simak. Ini dia Mencekam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Sukaudi, perkenalkan, nama panggilan saya, panggil saja Resti. Mbak Resti ya berarti. Tahun lalu putri kecil saya, sebut saja namanya Alena, tahun lalu baru aja masuk TK. Tahun ini Alena tuh berarti udah TKB. Alena bisa dibilang anaknya itu pilih-pilih teman. Jadi biasanya dia tidak suka dengan laki-laki yang nakal dan jahil. Tapi kalau untuk anak perempuan, Alena akan cepat berteman. Di sekolahan itu ada sekitar 15 orang anak-anak yang masuk di kelas kupu-kupu. Di kelas itu ada 5 orang anak laki-laki dan sisanya itu anak perempuan. Alena dekat dengan seorang anak perempuan, sebut saja namanya Eva. Eva ini perawakannya mungil, hitam manis dan hidungnya mancung. Matanya belok, bibir yang kecil merah, dan rambutnya lurus hitam. Benar-benar cantik. Dan ibunya ini saya panggil seperti julukan ibu-ibu pada umumnya kalau anaknya sekolah di satu sekolah yang sama ya. Jadi nyebutinnya Bunda Eva gitu. Bunda Eva ini ada sebuah bisnis, salah satunya bisnis pakaian syar'i gitu, dan peralatan rumah tangga. Sampai tas-tas mahal. Sehingga mama-mama yang lain yang ada di TK itu kerap membeli barang-barang dari Bunda Eva. Sebenarnya ketika awal-awal bertemu, awal berkenal dengan bunda-bunda yang lain, ya sebagaimana kita bertemu dengan orang yang baru ya, yang ditampakkan itu mungkin ya sisi-sisi baiknya aja gitu. Tapi saya yakin memang manusia itu kodratnya memang memiliki 2 sisi baik dan buruk. Ketika saya baru bertemu dan berkenalan dengan Bunda Eva, Bunda Eva ini terlihat kalau dia orang yang selain cantik, pintar mencari uang, dan istri yang baik juga sepertinya. Amat sangat menyayangi anaknya, Eva. Sehingga kami dan beberapa orang membentuk sebuah geng nih. Bunda-bunda yang ada di sekolahnya Alena dan Eva.
Ketika anak-anak bersekolah, kadang kami berkumpul di suatu tempat, entah itu membicarakan tips-tips bagaimana caranya mendidik anak, dan memang masing-masing dari bunda itu memiliki anak yang berbeda-beda, jadi kita bisa bertukar cerita gitu ya. Terkadang kami juga mencoba resep dari bunda-bunda yang lain gitu, atau segala macamnya lah yang berbau positif tentunya. Walau memang terkadang sekali terjadi kekonyolan-konyolan lain gitu, misalnya jajan di sini, jajan di situ gitu ya. Setelah beberapa lama berkenalan dengan Bunda Eva dan kami kerap bermain di rumahnya 1 bulan sekali. Sebenarnya tak hanya di rumah Bunda Eva saja, namun bergantian di rumah teman satu ke teman yang lain untuk bersilaturahmi. Lama-kelamaan karakter Bunda Eva ini sempat terkuak gitu ya, terbuka gitu. Kami pikir memang Bunda Eva itu wanita yang menyayangi anaknya, tapi suatu ketika secara tidak sengaja ketika saya dan bunda lain datang ke rumahnya untuk meminjam sebuah katalog dari dagangannya Bunda Eva gitu ya. Katalog dari dagangannya Bunda Eva gitu ya. Sekilas kami mendengar suara Bunda Eva yang sedang memarahi Eva. Terdengar suara seperti pecutan sapu lidi yang diiringi dengan suara Eva yang berteriak menangis. Eva ini kan anak yang istimewa gitu. Dia belum bisa berbicara. Anaknya tidak fokus dan terkadang terlalu diam gitu. Tapi juga ada suatu masa dia terlalu aktif gitu ya. Dan memang mungkin bisa dibilang ya bukan seperti anak pada umumnya gitu ya. Anak spesial lah ya. Lalu ketika saya dan Bunda Ami mendengar suara Eva sedang menangis dan terdengar suara pukulan, Eva ini hanya bisa menangis tanpa bisa berkata apa-apa. Saya dan Bunda Ami pada saat itu bimbang apakah akan tetap mengetuk pintu atau pulang saja. Tapi ketika mendengar Eva yang semakin histeris menangisnya, membuat saya dan Bunda Ami pura-pura tidak tahu saja dan tetap mengetuk pintu rumah itu. Bunda Eva terkejut melihat kami yang ada di depan rumahnya. Seketika wajahnya yang sedang marah tegang seolah-olah spontan tersenyum gitu, sambil memberikan badannya sebagai tameng untuk menutupi pintu. Dia tidak mempersilahkan kami masuk. Bunda Ami lalu berkata bahwa ia ingin meminjam katalog. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, kelakuan dan ciri-cirinya yang tidak mengenakan dalam pandangan kami ya, kami sadar betul pastilah ada sesuatu yang ditutupi oleh Bunda Eva. Saya dan Bunda Ami sepakat untuk memainkan drama selanjutnya. Bunda Ami ini pura-pura ingin buang air kecil dan ingin menumpang ke toilet. Hingga Bunda Eva ini menolak sedemikian rupa. Hingga akhirnya Bunda Ami memaksa dan berkata, "Masa tega melihat saya pipis di depan?" Akhirnya mau tidak mau Bunda Eva mempersilahkan kami masuk ke rumahnya. Kami melihat rumah itu benar-benar berserakan dan semua barang-barang jualan milik Bunda Eva, entah itu gamis-gamis, peralatan dapur dan tas-tas itu berserakan gitu. Ada juga pakaian-pakaian yang belum disetrika dan piring bekas makan dan minum gak pernah
seperti nggak pernah dirapikan gitu. Ketika kami tetap bersilaturahmi ke rumahnya, kami melihat Eva sedang berlindung di bawah kolong meja dan makan sambil hanya mengenakan kaos singlet aja. Di situ ia menangis menutup wajahnya dan saya refleks duduk di meja makan dan mengeluarkan tangan. Eva menolak. Ia menepiskan tangan saya. Ia menangis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jujur saat itu saya benar-benar terenyuh. Melihat Eva seperti melihat Alena dan itu benar-benar bikin saya nggak tega. Karena rasa kesal dan rasa marah sudah tidak mampu ditahan lagi di dalam dada saya bertanya kepada Bunda Eva. Mengapa Eva seperti ini? Mengapa tubuh Eva ini merah-merah? Bahkan seperti sudah ada memar-memar sebelumnya. Itu kan berarti pukulan atau segala sesuatu yang dilakukan Bunda Eva itu sudah berlangsung lama. Dan ternyata Bunda Eva yang selama ini manis-manis dan cantik-cantik, tutur katanya baik di depan semua orang dan segalanya tidak pernah ditampilkan yang buruk ya, seolah itu hanya topeng. Melihat saya dan Bunda Ami sedemikian rupa mencari informasi, Bunda Eva ini tak terima. Dia mengusir kami berdua. Bunda Ami berkata, jika terjadi sesuatu kepada Eva, kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan mengadukannya kepada ketua RT setempat dan Pak Polisi dan semua perangkat terkait. Ancam kami waktu itu. Bunda Eva lalu menutup pintu dengan keras. Saya memeluk Bunda Ami dan kami menangis saat itu. Teringat anak kami masing-masing di rumah. Lalu di sepanjang perjalanan di dalam mobil itu, kami berdua tidak bisa tenang. Saling beradu argumen ingin melakukan apa yang terbaik untuk Eva. Namun, beberapa bulan kemudian, semua yang kami lakukan untuk Eva menjadi sia-sia. Ternyata Allah lebih sayang kepada Eva. Dan ketika kasus ini diurus oleh segala sesuatu yang terkait di dalamnya, saya dengar Bunda Eva ini membela diri. Katanya ia melakukan sesuatu ini hanya sebagai cara dia untuk mendidik dan membesarkan Eva. Lagi pula Eva itu bukan anak kandungnya, hanya anak pancingan saja. Dan ini membuat saya, Bunda Ami dan ibu-ibu yang lain itu merasa gemas dan geram. Rasanya kalau Bunda Eva dilepaskan dalam ring tinju, tentu kami dengan amat sukarela untuk memukulinya dengan rame-rame. Dan setelah meninggalnya Eva kecil, lalu dimakamkan di panti asuhan di mana Bunda Eva mengambilnya. Di sana kami kerap datang dan berkunjung mengirimkan doa, membawakan bunga-bunga dan kenangan yang akan Eva berikan itu benar-benar menyiksa hati siapapun yang mendengar kisahnya. Kami tidak menyangka bahwa cerita-cerita yang kerap dan hanya didengar di televisi atau yang kita lihat berseliweran di media sosial ternyata memang benar terjadi di dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa ada manusia sejahat dan sekejam Bunda Eva. Dan semoga Allah membalas semua kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Selama beberapa saat setelah kasus meninggalnya Eva, sekolah TK itu sempat libur selama 1 minggu. Dan akhirnya dibuka kembali. Ketika Senin itu anak-anak yang satu kelas dengan Eva tidak begitu paham apa yang terjadi dengan Eva. Mereka
terlalu polos untuk mengerti bahwa Eva sudah meninggal. Sehingga mereka hanya berkata bahwa Eva pergi jauh atau pergi ke surga gitu. Ada yang mengatakan Eva juga tengah tertidur di pelukan Tuhannya. Dan kalimat-kalimat yang membuat kami semakin sedih dan menangis ya. Alena yang tiba-tiba sedang belajar menulis, ia berkata kepada gurunya. Katanya, Bu, Eva katanya tidak bisa menulis namanya. Minta dibantu untuk dituntun tangannya. Ibu guru yang waktu itu mengajar menjadi ketakutan. Agak sedikit kaget, tapi mungkin saja yang dilihat Alena itu bukan sesuatu yang menyerupai Eva, tapi mungkin hanya ingatan-ingatan saja gitu, ingatan-ingatannya tentang temen dia gitu. Tapi ternyata bukan Alena saja yang merasakan hal itu. Teman-teman Eva yang lain kerap menjahili Eva juga diganggu. Salah satu yang paling jahil dan paling nakal dengan Eva, sebut saja namanya Dodoy. Dodoy ini kerap mengambil kotak pensil milik Eva. Mungkin bukan berniat jahat ya, tapi bercanda anak kecil biasa kan. Waktu itu Dodoy sedang ke kamar mandi dan tiba-tiba saja ia keluar dari kamar mandi sambil berlarian. Ia sampai lupa mengenakan celananya. Semua anak-anak tertawa, tetapi ketika melihat ekspresi Dodoy yang benar-benar ketakutan, ibu gurunya pun berkata, "Mengapa Dodoy berlarian sambil ketakutan?" Dodoy menjawab, "Ada Eva di langit kamar mandi yang sedang bergelantungan." Ketika itu pagi hari keadaan sekolah juga terang benderang. Tidak hujan dan tidak ada keadaan yang mendukung suasana seram gitu. Apalagi TK ya, dimana temboknya aja tuh warna-warni gitu. Jadi memang ibu guru memberanikan diri untuk datang ke kamar mandi yang disebutkan Dodoy. Ketika masuk kamar mandi, ya tidak ada apa-apa. Lalu cerita lainnya adalah menurut kepala sekolah. Waktu itu anak-anak dan ibu-ibu sudah pulang, mungkin sekitar jam 12 siang. Ibu-ibu guru membersihkan bangku-bangku ya, membereskan gitu, dan sedang menyapu di ruangan kelas masing-masing. Hanya tinggal kepala sekolah yang ada di ruangannya. Nah, setiap tahun di kantor ruang kepala sekolah itu ada foto-foto anak-anak di sekolahan ini yang digantung di depan meja ibu guru. Tiba-tiba foto Eva ini terjatuh begitu saja. Kepala sekolah benar-benar kaget dan mendekati kaca yang terpecah karena dari figura foto itu ya. Kepala sekolah mengambil sapu dan membereskan kaca itu. Pada sebuah pecahan kaca yang sedang dibersihkan, sekelebat mata ibu kepala sekolah melihat bayangan wajah Eva. Merinding, sumpah. Merinding gak kalian? Aku merinding banget, sumpah di sini. Namun ketika menoleh ke arah belakang, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya terdengar suara gema, suara Eva yang tengah berlarian di koridor sekolah. Merinding total, aku total merinding sumpah, kaki-kaki nih. Kasian banget ya. Sedih banget aku baca ini justru. Emang anjing lu Bunda Eva.
Sorry. Oke, lanjut ya. Kasus-kasus seperti Eva ini memang banyak terjadi di sekitar kita. Terkadang kita bingung akan melakukan apa gitu. Terkadang juga takut gitu. Sekarang saya kembalikan lagi kepada pikiran teman-teman warga desa Sukawati semua. Bagaimana jika hal itu terjadi pada saudara terdekat kita, atau keponakan kita, atau bahkan anak kita sendiri ketika disakiti oleh orang lain? Relakah kita? Tentu nggak rela kan? Untuk itu jangan berdiam diri ketika bertemu dengan kasus-kasus seperti ini. Jika kita tidak memiliki keberanian, maka carilah orang yang bisa kita ajak untuk bercerita dan meminta pendapatnya, daripada berakhir menjadi sebuah penyesalan dan lalu ada korbannya. Sekian, terima kasih pada warga desa Sukawati yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja kemarin cerita juga tentang taman kanak-kanak ya, yang tempat ibuku kerja gitu. Gimana ya, aku tuh melihat taman kanak-kanak gitu ya, karena di situ tuh isinya emang anak-anak gitu. Jadi aku melihat tempat itu ada tempat yang jujur gitu loh, yang misal pun ada orang yang melihat dan anak-anak ada yang bersaksi melihat sesuatu, itu bisa dipastikan memang benar gitu loh. Memang anak itu melihat itu, dan sumpah merinding aku sampai ke kaki-kaki loh merindingnya. Karena selain kasihan juga tadi ceritanya serem banget sih. Ada yang bergelantungan, ada yang direfleksi dari pecahan kaca gitu kan. Oke, untuk cerita kali ini lumayan panjang tapi seru banget ya. Ya, semoga kita doakan aja semoga Eva tenang di sana dan memang ya sudah tidak sakit lagi gitu, karena sudah tidak akan ada yang menyiksa dia gitu. Dunia terlalu kejam untuk Eva mungkin ya. Oke, mungkin cerita kali ini segitu aja. Udah lumayan panjang ya, udah sekitar 25-an menit. Terima kasih buat warga desa Sukawati yang selalu mendengarkan kami, entah itu di Spotify maupun di YouTube. Ada 10 konten setiap minggunya. Di Spotify itu cerita langsung dari narsumnya, lalu di YouTube adalah cerita tulisan kiriman dari warga desa Sukawati, dan lalu kita bacakan bergiliran ya. Oke, segitu aja. Maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.